Ketika kita berbicara soal kekuatan militer Timur Tengah, banyak yang berpikir Iran tertinggal jauh. Jet tempur mereka adalah peninggalan era 70-an dan mereka tidak mempunyai kapal induk raksasa. Tapi, bagaimana jika itu semua adalah sebuah kesalahpahaman yang disengaja? Bagaimana jika di balik citra kuno itu, Iran menyembunyikan persenjataan yang bisa membengkokkan hukum perang modern? Ini bukan soal tank atau pesawat. Ini soal teknologi asimetris yang dirancang untuk satu tujuan, yaitu membuat musuh terkuat sekalipun lumpuh. Inilah senjata-senjata paling menakutkan milik Iran yang jarang dibahas. Yang pertama ada swarm attack. Lupakan pertempuran laut ala Hollywood dengan kapal-kapal raksasa di Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia. Iran tidak bermain dengan aturan itu. Mereka bermain seperti kawanan piranha. Inilah taktik serangan gerombolan atau yang disebut dengan swarm attack. Garda Revolusi Iran memiliki ratusan kapal cepat kecil bersenjata rudal. Satu persatu mereka lemah. Tapi bayangkan, 200 kapal ini menyerang sebuah kapal perusak seharga $2 miliar dari segala arah secara bersamaan. Sistem pertahanan secanggih apapun akan kewalahan. Fakta yang belum Anda ketahui, mereka juga mempunyai pembunuh senyap, kapal selam mini kelas Gadir, yang dirancang khusus untuk perairan dangkal Teluk Persia. Mereka bisa bersembunyi, menanam ranjau, lalu menghilang tanpa jejak. Mereka adalah alasan mengapa Angkatan Laut Amerika Serikat menganggap Selat Hormuz sebagai salah satu perairan paling berbahaya di dunia. Yang kedua, Shahed 136. Anda mungkin sudah pernah dengar nama ini pada berita perang Ukraina, yaitu Shahed 136. Tapi tahukah Anda filosofi di baliknya? Iran tidak mencoba membuat drone terbaik di dunia. Mereka membuat drone yang cukup bagus dalam jumlah yang mustahil untuk dihentikan. Ini adalah mimpi buruk bagi ahli strategi militer. Menembak jatuh drone seharga mobil bekas dengan rudal seharga supercar adalah kekalahan finansial yang telak. Iran bisa meluncurkan ratusan drone sekaligus. Mungkin 90% berhasil ditembak, tapi 10% yang lolos sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan katastrofis. Drone Iran bukan hanya untuk misi bunuh diri. Drone seperti Muhajar 10 adalah mata dan telinga di langit. Mereka bisa terbang selama 24 jam, membawa bom, dan menjadi pemandu bagi rudal balistik jarak jauh. Mereka menghubungkan semua aset militer Iran menjadi satu jaringan yang sangat mematikan. Yang ketiga, ada GPS spoofing. Senjata paling canggih Iran mungkin adalah senjata yang tidak terlihat dan tidak bersuara. Pada tahun 2011, dunia terkejut. Sebuah drone mata-mata super rahasia milik CIA, RQ-170 Sentinel, yang dijuluki The Beast of Kandar, hilang di atas Iran. Amerika Serikat mengira drone itu jatuh, namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Iran tidak menembaknya, mereka membajaknya. Dengan teknik GPS spoofing, mereka menipu sistem navigasi drone, membuatnya berpikir sedang mendarat di pangkalannya di Afghanistan. Padahal, sebenarnya ia mendarat mulus di sebuah landasan pacu di Iran. Ini bukan sekedar pamer. Iran membongkar drone itu, mempelajari teknologinya, lalu membuat versi milik mereka sendiri. Mereka mencuri salah satu teknologi paling rahasia milik Amerika Serikat langsung dari langit mereka. Kemampuan perang elektronik ini adalah ancaman yang nyata yang bisa membutakan satelit dan melumpuhkan sistem komando musuh. Selanjutnya, Bafar 373. Bertahun-tahun, Iran memohon untuk membeli sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia untuk melindungi fasilitas nuklir mereka. Tapi karena tekanan internasional, penjualan itu terus ditunda. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka membangunnya sendiri. Inilah Bafar 373. Awalnya diremehkan sebagai tiruan S-300,
Tapi Iran mengklaim sistem ini dalam beberapa aspek lebih unggul. Sistem ini dirancang khusus untuk menghadapi ancaman yang paling mereka takuti, yaitu jet tempur siluman seperti F-35 dan rudal jelajah. Kemampuan ini bukan teori. Pada tahun 2019, sistem pertahanan udara Iran yang lebih sederhana berhasil menembak jatuh drone pengintai termahal milik Amerika Serikat, yaitu Global Hawk yang bernilai lebih dari 130 juta US dollar dari ketinggian yang sangat tinggi. Sistem ini menggunakan rudal Shaddad 4B dan mampu melacak serta menyerang target udara seperti jet tempur siluman, drone, dan rudal balistik jarak jauh lebih dari 300 km. Ini adalah pesan yang jelas, langit Iran bukan tempat yang aman untuk terbang tanpa izin. Selanjutnya, Fatah 1. Sekarang, kita tiba di puncak piramida, senjata yang jika diklaim benar bisa mengubah keseimbangan kekuatan militer secara fundamental. Lupakan Iron Dome, lupakan sistem pertahanan manapun. Perkenalkan, ini adalah Fatah 1. Rudal hipersonic biasa terbang cepat dalam garis lurus, tapi Fatah menurut Iran adalah monster yang berbeda. Ia melesat hingga 15 kali kecepatan suara. Lalu, saat mendekati target, mesin sekundernya menyala, memungkinkannya bermanuver secara tak terduga. Ini seperti mencoba menembak petir yang bisa berbelok sesuka hatinya. Kenapa ini begitu menakutkan? Karena sistem pertahanan udara bekerja dengan memprediksi jalur target. Jika jalur target tidak bisa diprediksi, sistem itu menjadi tidak berguna. Senjata ini secara teori tidak bisa dihentikan. Ini adalah kartu asnya Iran, sebuah jaminan bahwa serangan apapun terhadap tanah air mereka akan dibalas dengan cara yang paling menghancurkan. Yang terakhir, Fatah 2. Rudal Fatah 2 adalah versi terbaru dari rudal hipersonik buatan Iran yang diumumkan secara resmi oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Ini merupakan penerus dari rudal Fatah 1 dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan serang strategis Iran, terutama dalam menghadapi sistem pertahanan canggih milik Amerika Serikat dan Israel. Rudal ini dapat melakukan manuver ekstrim saat mendekati targetnya, membuatnya sangat sulit untuk dilacak dan dicegat. Memiliki jarak jangkauan antara 1.400 hingga 1.800 km. Memungkinkan membawa hulu ledak konvensional berdaya ledak tinggi. Namun, analis barat khawatir bahwa rudal ini bisa disesuaikan untuk membawa hulu ledak nuklir jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir. Fatah 1 sebelumnya telah diuji pada tahun 2023. Namun Fatah 2 disebut memiliki kendali fase terminal yang jauh lebih baik, menjadikannya salah satu rudal hipersonik paling canggih di Timur Tengah. Fatah 2 menempatkan Iran sejajar dengan negara-negara seperti Rusia dan Cina yang sudah memiliki senjata hipersonik. Amerika dan Israel kini semakin waspada karena rudal ini bisa menembus sistem pertahanan rudal canggih seperti THAAD, Patriot, bahkan Iron Dome. Rudal Fatah 2 bukan sekedar unjuk kekuatan militer. Ini adalah sinyal keras dari Iran kepada dunia bahwa mereka siap menghadapi ancaman eksternal dengan teknologi canggih buatan dalam negeri. Dari gerombolan piranha di laut, ribuan belati di udara, pembajak hantu, perisai langit, hingga petir yang bisa berbelok, militer Iran adalah studi kasus brilian dalam perang asimetris. Mereka tidak membangun militer untuk menaklukkan dunia, tapi mereka membangun militer untuk memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menaklukkan mereka. Kekuatan sejati tidak selalu datang dari senjata termahal, tapi dari pikiran yang cerdik. Menurut Anda, senjata Iran mana yang paling mengubah permainan? Apakah klaim hipersonik mereka nyata? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video yang membongkar fakta tersembunyi lainnya.